Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noni Purwati. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perempuan dan anak dengan kondisi rentan dan kebutuhan khusus pada permasalahan psikologis. Kelompok 2 ada saya sendiri Noni Purwati, ada Desi Korina Junius, ada Nur Hasanah, ada Sri Rahayu, ada Tri Ega Yuni Ayu Murtiana, dan ada Asni Wati Marwan. Kehamilan akibat pemerkosaan. Kehamilan adalah peristiwa alamiah yang membawa perubahan fisik dan emosional dalam hidup seorang perempuan. Pemerkosaan adalah penetrasi alat kelamin wanita oleh penis dengan paksaan, baik oleh satu maupun beberapa pria atau dengan ancaman. Kehamilan pemerkosaan dapat memberi dampak psikologis yang signifikan bagi perempuan yang mengalami kondisi ini. Perasaan bingung, marah, malu, cemas, dan takut sering muncul. Pengalaman traumatis dari pemerkosaan juga dapat menciptakan perasaan terasingkan dan kurangnya kendali atas kehidupan dan tubuh mereka. Keputusan untuk mempertahankan atau mengakhiri kehamilan menjadi dilema yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis. Korban pemerkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres pasca pemerkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres langsung dan stres jangka panjang. Kehamilan yang disebabkan oleh pemerkosaan dapat menyebabkan dampak psikologis yang kompleks pada perempuan yang mengalaminya. Berikut adalah beberapa kebutuhan psikologis yang mungkin timbul dalam perempuan yang mengalami kehamilan akibat pemerkosaan. 1. Kebutuhan akan dukungan emosional. 2. Kebutuhan akan pemahaman dan validasi. 3. Kebutuhan akan terapi dan dukungan konseling. 4. Kebutuhan akan informasi dan pendidikan. 5. Kebutuhan akan perlindungan dan keamanan. 6. Kebutuhan akan dukungan sosial. Dan 7. Kebutuhan akan pemulihan dan pemulihan. Pendekatan pendukung yang sensitif dan holistik sangat penting bagi perempuan yang mengalami kehamilan pemerkosaan. Pemberian informasi yang akurat tentang opsi yang tersedia, seperti kehamilan, adopsi, atau pengakhiran kehamilan, perlu disampaikan dengan empati dan pengertian. Konseling psikososial dan dukungan dari profesional kesehatan mental atau kelompok dukungan juga dapat membantu perempuan mengatasi perasaan negatif dan mengembangkan strategi menghadapi tantangan psikologis yang dihadapi. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan didefinisikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik pada barang orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga, menurut beberapa ahli, menurut Mansur Fakih, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan baik secara fisik maupun psikis. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, yaitu tindak kekerasan terhadap suami atau istri atau anak atau subjek dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 macam, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran rumah, atau kekerasan ekonomi. 1. Jatuh sakit akibat stres. 2. Depresi dan kecemasan sehingga sakit jiwa yang biasa hingga parah. 3. Berkemungkinan melakukan bunuh diri. 4. Rendahnya kemampuan dalam menyelesaikan masalah. 5. Berkemungkinan keguguran bagi yang sedang hamil. 6. Bagi ibu yang menyusui, ASI akan berhenti. 7. Berkemungkinan melakukan tindakan kejam terhadap anak akibat ketidakmampuan menguasai diri, penderitaan, dan tidak menemukan jalan keluar. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, yaitu 1. Faktor internal.
adalah adanya gangguan jiwa yang dialami oleh pelaku, kondisi emosional pelaku yang labil atau watak yang temperamental. 2. Faktor eksternal, kondisi ekonomi, faktor agama, faktor bacaan, nonton film, serta hukum dalam budaya masyarakat yang tidak memihak terhadap kepentingan perempuan. Kebutuhan psikologis akibat KDRT sangat kompleks dan beragam, karena setiap individu meresponnya dengan cara yang berbeda. Namun, beberapa kebutuhan psikologis umum yang mungkin muncul akibat KDRT antara lain: 1. Keamanan dan stabilitas emosional. 2. Pemahaman dan validasi. 3. Konseling dan terapi. 4. Kelompok dukungan. 5. Perawatan diri. 6. Pengembangan kembali kepercayaan diri. 7. Pemulihan emosional. 8. Pertimbangan dan pemahaman dalam mengambil keputusan. 9. Kurangi stigma. 10. Pertolongan khusus bagi anak. Trauma persalinan sebelumnya. Trauma persalinan dapat menghasilkan dampak psikologis yang signifikan. Perempuan yang mengalami trauma persalinan mungkin mengalami gejala stres pasca trauma, seperti kilas balik, mimpi buruk, cemas yang berlebihan, dan ketidaknyamanan emosional yang berkepanjangan. Beberapa perempuan mungkin mengalami rasa takut dan cemas ketika mengalami kehamilan atau persalinan berikutnya. Mereka juga dapat menghindari perawatan medis atau pertimbangan opsi kelahiran yang berbeda karena rasa trauma. Selain itu, trauma persalinan dapat merusak hubungan dengan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Pendekatan pendukung yang holistik dan sensitif sangat penting bagi perempuan yang mengalami trauma persalinan. Konseling psikologis dan terapi dapat membantu perempuan mengatasi dampak psikologis trauma, seperti meringankan gejala stres pasca trauma dan membantu mereka mengembangkan strategi coping yang sehat. Mendiskusikan pengalaman dengan ahli kesehatan mental atau kelompok dukungan yang fokus pada trauma persalinan dan juga dapat membantu dalam pemulihan. Ada berbagai hal yang dapat memicu trauma pada proses kelahiran. Beberapa faktor tersebut antara lain yaitu: 1. Persalinan yang tidak sesuai dengan harapan. 2. Persalinan yang sulit dan tidak menyakitkan. 3. Komplikasi persalinan. 4. Operasi sesar darurat. 5. Bayi atau ibu yang menderita cedera saat lahir. 6. Bayi yang membutuhkan perawatan medis saat lahir. 7. Kematian bayi baru lahir. 8. Tidak mendapat dukungan atau perawatan selama atau setelah proses persalinan. 9. Cemas. Kebutuhan dalam menghadapi trauma persalinan. 1. Dukungan dan pemahaman. 2. Pemulihan emosional. 3. Konseling atau terapi. 4. Pendekatan persalinan yang sensitif. 5. Dukungan keluarga dan pasangan. 6. Pemulihan kesehatan mental secara keseluruhan. Ketiga kondisi ini memberikan beban psikologis yang berat dan pada perempuan yang mengalami. Oleh karena itu, dukungan empati dari keluarga, teman, tenaga medis, dan profesional kesehatan mental sangat penting. Dengan memahami dan mengenali kebutuhan fisiologis yang muncul, kita dapat memberikan dukungan yang baik kepada perempuan yang menghadapi kondisi tersebut. Melalui pendekatan holistik, sensitif, dan berbasis bukti, kita dapat membantu perempuan mengatasi dampak psikologis yang timbul akibat hal-hal tersebut. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.